Bayangkan kamu berdiri di tengah kegelapan total, tanpa suara, tanpa arah, tanpa batas. Tapi anehnya, tempat itu sebenarnya dipenuhi cahaya. Itulah luar angkasa, tempat di mana waktu bisa melambat, panas bisa mencapai jutaan derajat, dan satu langkah kecil bisa jadi perjalanan tanpa kembali. Di video ini kita akan menjelajahi 5 fakta luar angkasa yang bukan cuma menarik, tapi juga sedikit menyeramkan. Dan percaya atau tidak, semua ini benar-benar terjadi di alam semesta kita. Kenapa luar angkasa itu gelap? Kalau kamu melihat langit malam, yang kamu lihat hanyalah titik-titik kecil cahaya di tengah lautan hitam. Padahal, alam semesta berisi ratusan miliar galaksi, dan setiap galaksi punya miliaran bintang. Logikanya sederhana, harusnya langit itu terang, bahkan mungkin menyilaukan. Tapi kenyataannya tidak. Fenomena ini dikenal sebagai Olbers Paradox. Dan jawabannya bukan karena bintang sedikit, tapi karena alam semesta punya awal. Alam semesta tidak ada selamanya. Usianya sekitar 13,8 miliar tahun. Artinya, cahaya dari banyak bintang yang sangat jauh, bahkan belum sempat sampai ke kita. Seolah-olah kamu berada di hutan yang luas di malam hari. Banyak api unggun di kejauhan, tapi cahayanya belum sampai ke matamu. Ditambah lagi, alam semesta terus mengembang. Cahaya dari galaksi yang sangat jauh menjadi tertarik, memanjang, dan akhirnya keluar dari spektrum yang bisa kita lihat. Jadi saat kamu melihat kegelapan luar angkasa, itu bukan berarti kosong. Itu adalah ruang yang penuh cahaya, tapi belum terungkap. Seberapa panas inti matahari? Kita sering mengeluh panas saat siang hari. 30 derajat saja sudah terasa menyengat. Tapi di inti matahari suhunya mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Angka itu sulit dibayangkan, di sana atom hidrogen tidak sekadar bergerak. Mereka bertabrakan dengan energi luar biasa hingga menyatu menjadi helium. Proses ini disebut fusi nuklir, dan dari sinilah semua energi matahari berasal. Yang menarik, energi yang dihasilkan di inti matahari tidak langsung keluar. Butuh waktu ribuan hingga jutaan tahun bagi energi itu untuk mencapai permukaan matahari. Namun setelah keluar sebagai cahaya, hanya butuh sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi. Artinya, sinar matahari yang kamu rasakan hari ini adalah hasil dari proses yang dimulai jutaan tahun lalu. Seperti pesan dari masa lalu yang baru saja tiba. Kenapa waktu melambat di dekat lubang hitam? Di dekat lubang hitam, realitas mulai terasa aneh. Di sana, waktu tidak lagi berjalan normal. Fenomena ini dijelaskan oleh relativitas umum dari Albert Einstein. Menurut teori ini, gravitasi bukan hanya menarik benda, tapi juga membengkokkan ruang dan waktu. Semakin kuat gravitasinya, semakin lambat waktu berjalan. Di dekat lubang hitam, gravitasi begitu ekstrim hingga waktu hampir berhenti. Jika ada seseorang berada dekat lubang hitam selama 1 jam, bisa jadi di bumi sudah berlalu bertahun-tahun. Ini bukan sekadar teori. Efek ini sudah terbukti dalam skala kecil menggunakan satelit dan jam atom. Jadi dalam arti tertentu, kita semua sedang melakukan perjalanan waktu, hanya saja sangat lambat. Apa yang terjadi jika manusia jatuh ke lubang hitam? Sekarang pertanyaan yang paling bikin merinding. Apa yang terjadi kalau manusia jatuh ke lubang hitam? Jawabannya, tidak sesederhana langsung hilang. Saat kamu mendekat, perbedaan gravitasi antara bagian tubuhmu akan semakin besar. Kepalamu akan tertarik lebih kuat daripada kakimu. Fenomena ini disebut spaghettification. Tubuhmu akan tertarik memanjang, semakin tipis, hingga akhirnya hancur di tingkat atom. Dari sudut pandang orang di luar, kamu akan terlihat melambat, seperti berhenti tepat di tepi lubang hitam. Tapi dari sudut pandangmu sendiri, kamu akan terus jatuh melewati batas yang disebut event horizon. Setelah itu, tidak ada yang benar-benar tahu. Di dalamnya terdapat singularitas, titik dengan kerapatan tak terbatas, di mana hukum fisika kita tidak lagi berlaku. Itu seperti jatuh ke dalam bug terbesar di alam semesta. Kenapa Venus lebih panas dari Merkurius? Sekarang kita bahas fakta yang sering bikin orang salah.
Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Sedangkan Venus berada di posisi kedua. Logikanya, Merkurius harusnya lebih panas. Tapi kenyataannya tidak. Venus justru menjadi planet terpanas di tata surya dengan suhu sekitar 465 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada atmosfer. Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal, didominasi oleh karbon dioksida. Gas ini menciptakan efek rumah kaca ekstrem, menjebak panas matahari dan membuatnya tidak bisa keluar. Hasilnya, panas terus menumpuk tanpa henti. Sementara Merkurius hampir tidak punya atmosfer, jadi saat siang memang sangat panas. Tapi saat malam, suhunya bisa turun drastis. Venus itu seperti oven raksasa yang pintunya dikunci rapat. Merkurius lebih seperti batu di tengah gurun yang cepat panas dan cepat dingin. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten series seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.